Yuk, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu. Nah, gimana? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah Ya, meskipun sehat. kita berjauhan, tapi tetap luar biasa. Meskipun kita di tengah pandemi COVID-19, kita juga tetap luar biasa dan semangatnya juga luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan lafadz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengantar, masih pengantar tentang aplikasi Office, yaitu mengetik dengan menggunakan 10 jari. Sudah dipraktekkan dengan menggunakan 10 jari atau 11 jari? 11 jari. 10 jari, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, yang penting meskipun hasil praktikumnya masih rendah, tidak ada masalah, karena kan masih mengawali sebuah kebiasaan. Tapi kalau setiap hari kita selalu mempraktekkan dengan menggunakan 10 jari terus menerus dan lain sebagainya, maka dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 atau paling maksimal ketika nanti kalian sudah menamatkan jenjang pendidikan kalian di SMA Unggulan CT Foundation, kalian sudah bisa mengetik dengan menggunakan 10 jari. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu integrasi antar aplikasi Office. Apa saja yang akan kita pelajari? Indikator pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu mengenal istilah integrasi antar aplikasi. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari aplikasi yang ada di Office. Kita akan membahas 3 saja. Yang pertama adalah Microsoft Word, yang kedua adalah Microsoft Excel, dan yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Dan yang ketiga, mengasosiasikan aplikasi-aplikasi yang Office, yaitu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint dalam sebuah pekerjaan. Nanti di situ akan ada beberapa contoh. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada nggak yang tahu apa itu arti dari integrasi? Ada yang pernah dengar apa itu integrasi? Ayo coba. Integrasi itu adalah pembauran ya. Jadi kalau kita pernah mendengar kata integrasi, biasanya kita di materi PPKN nanti ada integrasi bangsa. Di sini kalau secara arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu artinya adalah pembauran. Jadi ada beberapa dibaurkan jadi satu sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Ini adalah integrasi. Nah, bagaimana kalau dalam sebuah sistem? Nah, kita kan berbicara nanti integrasi yang berkenaan dengan aplikasi ya. Bagaimana kalau integrasi itu berlangsung dalam sebuah sistem komputer? Nah, gini, contohnya. Saya mulai dari contoh. Nanti direspon ya. Saya akan terangkan satu, nanti akan saya tanya contoh yang lain. Contoh gini. Ketika kita membuka aplikasi WhatsApp, nah, ada teman kita yang mengirimkan link video YouTube. Masuk tuh dari WhatsApp teman, masuk ke dalam WhatsApp kita, link YouTube, terus muncul kan biasanya di aplikasi WhatsApp itu muncul videonya kan. Ketika kita play videonya, bukan kita klik linknya ya, tapi kita play videonya. Nah, video tersebut kan video miliknya YouTube tuh, tapi bisa kita mainkan di WhatsApp. Klik. Nah, itulah yang namanya adalah adanya integrasi dalam sebuah sistem antara WhatsApp dan YouTube. Nah, ada contoh yang lain yang sering kayak gini, siapa yo? Coba.
Nggak apa-apa, salah. Memberikan Apa? status yang sama, contohnya gini, status Hmm. WA dikirimkan ke status Facebook. Ya berarti itu ada integrasi antara Facebook dan WA. Facebook dan WA, betul. Statusnya kan sama itu, satu saja kita buat, tapi ternyata ada integrasi karena sistemnya antara sistem WA dengan sistem Facebook juga integrasi, sehingga bisa menjadi statusnya muncul di dua aplikasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan integrasi dalam sebuah sistem, yaitu terjadi karena ada keterkaitan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain secara rutin yang saling melintas. Ini diambil tadi kayak misalkan miliknya WA tadi, miliknya YouTube diambil oleh WA, berarti kan di situ ada data yang melintas. Nah, kita tidak perlu lagi ke YouTube untuk membuka link yang tadi diberikan oleh kawan kita. Di WA saja, di play saja sudah bisa. Nah, itulah yang namanya adalah integrasi dalam sebuah sistem. Nah, integrasi itu ada empat cara lah. Ada 4 cara bagaimana ada beberapa aplikasi itu bisa berintegrasi. Ada yang pemanggilan prosedur atau fungsi. Jadi fungsinya dua-duanya ini saling melayani. Jadi layanan yang ada di sini bisa dibuka di sini, sebaliknya layanan di sini juga bisa dibuka di sini. Pemanggilan prosedur, miliknya ini bisa dipanggil di sini, miliknya ini bisa dipanggil di sini. Nah, yang kedua itu dengan messaging atau bertukar pesan. Misalkan kalau ada satu pesan miliknya ini, dia memberikan pesan ke sini, memberikan pesan balik ke sini. Oke, yang ketiga adalah sharing database. Data yang satu data, ya, datanya cuma satu, tapi bisa dipakai oleh beberapa aplikasi. Itu sharing database. File transfer yang keempat, yaitu antara file yang miliknya dia dengan file bisa dipanggil oleh miliknya dia, saling ditransfer. Nah, ini kemungkinan agak susah difahami kecuali kalau kita nanti mengaplikasikan dalam secara langsung. Kayak tadi kan kita dengan contoh kita memahami. Dengan contoh bagaimana antara WhatsApp dengan YouTube, antara WhatsApp dengan Facebook saling berintegrasi untuk melaksanakan sebuah layanan. Nah, tidak semua dari keempat cara integrasi ini akan banyak kita pakai di dalam Office. Karena kita kan cuma nanti belajar 3 Office saja, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, sama Microsoft PowerPoint. Nah, kebanyakan dari integrasi antara 3 aplikasi ini memakai 2 saja, yaitu pemanggilan prosedur atau fungsi, yang selanjutnya adalah file transfer. Itu saja sih sebenarnya yang banyak dipakai oleh ketiga aplikasi ini. Nanti akan kita pelajari sama-sama. Nah, ini sebagai pengantar bahwa apa itu integrasi aplikasi, artinya adalah kita akan belajar pada materi pertama ini bagaimana cara menjalankan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint untuk menyelesaikan sebuah tugas. Ya gini ya, karena saya yakin ketika kalian dulu waktu di SD atau di SMP atau mungkin yang pernah bermain menggunakan aplikasi 3 ini, hanya dasar-dasarnya saja. Dasar-dasar bagaimana mengetik saja, bagaimana kalau di Excel bagaimana menghitung saja, di PowerPoint bagaimana buat presentasi saja. Kalau di SMA ini kita akan integrasikan ketiganya. Bagaimana data yang ada di Excel itu bisa kita pakai di Microsoft Word. Bagaimana data yang ada di Microsoft Excel itu kita panggil agar bisa muncul di Microsoft Word. Atau grafik yang ada di Excel atau grafik yang ada di Excel itu jika yang kita buat di sini kita bisa panggil
untuk kita jadikan sebuah laporan yang ada di Microsoft Word. Nanti terus kita presentasikan di dalam Microsoft PowerPoint, yang mana di Microsoft PowerPoint itu nanti juga terhubung, ada linknya terhubung ke dalam Word dan juga Excel. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan pembelajaran integrasi antar 3 aplikasi itu adalah itu, ya, bagaimana kita memakai 3 buah aplikasi secara bersamaan untuk menyelesaikan satu buah pekerjaan. Nanti ketika di praktikum kita akan lakukan itu. Pekerjaannya apa nanti yang akan kita lakukan? Pekerjaannya adalah membuat sebuah laporan kerja. Yang mana di dalam laporan kerja itu nanti ada tulisannya, ya, ada tulisannya, ada tabelnya, ada gambarnya, ada grafiknya, yang dibuat presentasi di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, gitu intinya ya. Untuk selanjutnya itu pengantar saja, apa itu tentang integrasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas dasar-dasar terlebih dahulu. Ya, kali ini hanya teori saja. Yang selanjutnya kita akan lebih menuju ke arah mengenal secara praktikum bagaimana mempraktekkan membuat sebuah laporan. Nanti soalnya ketika nanti kalian di SMA Unggulan CT Foundation sudah berjalan, ketika nanti pandemi sudah berakhir, ataupun bahkan yang belum berakhir ini, sudah ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Contohnya adalah laporan riset. Bagaimana nanti membuat proposal riset. Nah, nanti akan ada materinya dari Pak Jamhari. Nah, kita di Microsoft di ilmu komputer ini bagaimana kita bisa membuat itu dengan baik. Tata caranya bagaimana? Nanti membuat presentasi yang bagus untuk presentasi proposal yang kakak-kakak, brother dan sister kalian yang kelas 11 sudah mulai seminar proposal sekarang meskipun melalui media daring. Ya, itu pengantarnya. Ya, kita akan mengenal terlebih dahulu sebelum kita nanti praktikum, kita mengenal dulu apa itu Microsoft Office dulu. Ada yang tahu ini fotonya siapa? Yo. Bill Gates. Iya, betul. Ada yang tahu? Ini adalah fotonya Bill Gates. Siapa itu Bill Gates? Pencipta Microsoft. Iya, Microsoft. betul. Dia adalah founder dan juga owner dari Microsoft. Ya. Nah, Microsoft ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Bill Gates ini yang memproduksi Office ini. Nah, gitu. Jadi apa itu Microsoft? Microsoft itu adalah nama sebuah perusahaan. Kalau Office, nah Office ini nama aplikasi, kumpulan aplikasi, dia berupa paket ya. Kalau kita beli satu paket isinya ini gitu. Ya. Nah, Microsoft Office ini adalah sebuah aplikasi untuk membantu kita mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan perkantoran. Namanya Office, berarti perkantoran. Nah, di dalam Microsoft Office ini ada beberapa aplikasi. Yang pertama adalah Microsoft Word. Apa fungsinya Microsoft Word? Ayo, yang sudah tahu coba bisa di-sharing. Untuk apa? Untuk mengolah data, mengolah kata. Iya, betul. Microsoft Word adalah untuk mengolah kata. Kalau kita nanti mengolah kata, kebanyakan kita hal yang berkenaan dengan menulis. Ya, membuat surat, membuat buku, membuat laporan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Microsoft Excel. Ya, fungsinya untuk apa? Mengolah angka. Iya, mengolah angka ya, mengolah angka. Dia nanti bagaimana mengkalkulasikan, bagaimana nanti memproyeksikan sebuah data, mengkalkulasikan, menjumlahkan, menambahkan, dan lain sebagainya. Kalau PowerPoint, apa fungsinya? Membuat slide untuk presentasi. Ya, membuat slide untuk presentasi, pintar. Ya, ini yang agak, ini OneNote. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini jarang dipakai ini pasti, atau nggak pernah mungkin. Ayo, OneNote, ada yang tahu? Untuk apa?
Catatan. Iya, betul. Ya, dia fungsi utamanya catatan, tapi di situ kita bisa membuat daily task, atau kalau kita di offline-nya kan kita punya buku agenda. Nah, buku agenda itu kan ada di situ daily task-nya, daily task hari ini ngapain, ada kalendernya kan, ada hari ini ngapain, ada catatan juga di situ. Nah, itulah OneNote itu. Kalau nanti bekerja di perkantoran biasanya OneNote nanti untuk mendata, tanggal ini jam sekian meeting, nah dicatat di situ, nanti komputernya akan mengingatkan kepada kita jam berapa kita harus meeting di mana, materinya apa, dan apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Catatan ya, betul. Nah, ini ada Outlook. Ada yang tahu Outlook ini tuh apa? Kemarin ada yang tanya, apa antara Outlook dan Outlook Express sama atau enggak ya? Akan ada di kuis itu. Nah, Outlook apa fungsinya? Yo, ada yang tahu enggak ini? Jarang sekali kita pakai ini. Untuk email. Iya, betul. Ya, Outlook itu untuk manajemen email. Jadi kalau kita misalkan memiliki email dan pingin emailnya itu enggak kita buka di website, tapi kita buka langsung di komputer kita, itu bisa. Ya, biasanya ini adalah untuk email kantor, email resmi ya, dari misalkan kalau kita kan punya website smactf.sch.id. Kita bisa punya email di bawah itu, dan kita bisa membukanya menggunakan Outlook. Maka secara otomatis ketika kita mendapatkan email, kita nggak usah buka websitenya. Email tadi itu akan tersedot ke dalam Microsoft Outlook ini. Nah, jadi kalau buka email, kita buka Outlook saja, kita sudah bisa cek sana, dan ketika nanti koneksi internetnya putus, kita masih tetap bisa membaca dan bisa kita mengolah email tersebut. Kita bisa membalas nanti, tapi ketika kita harus send, kita harus konekkan dulu ke internet, baru kita bisa send. Nah, itu Microsoft Outlook. Nah, ada lagi Microsoft Publisher. Ayo, ada yang tahu Publisher? Di sini nggak ada di sini. Untuk apa, yo? Oh, nggak nih ya, nggak pernah pakai ya, nggak pernah pakai. Publisher itu nanti biasanya untuk grafis, itu juga bisa, dan juga untuk penulisan buku, layout dan lain sebagainya, itu menggunakan Microsoft Publisher. Ya, ini dasar-dasarnya. Nah, kenapa Microsoft Office ini sebenarnya untuk perkantoran itu banyak, selain Office itu banyak sekali yang lain, ada LibreOffice, ada yang lain dan lain sebagainya. Nah, Microsoft Office ini termasuk banyak dipakai oleh pengguna komputer dikarenakan mengoperasikannya mudah. Ya, banyak orang mengatakan ini adalah user friendly atau mudah untuk digunakan. Tapi sebenarnya kalau kita faktor kebiasaan saja, kalau misalkan kita terbiasa menggunakan Microsoft Office, ketika kita pindah ke aplikasi lain juga perlu pembiasaan, gitu saja. Kayak kita dulu ketika pertama kali menggunakan HP Android kan juga gagap juga kan, harus pencet ini, meleset-meleset dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, kita bisa menggunakannya dengan baik. Jadi kalau faktor aplikasi biasanya adalah faktor kebiasaan, ya, faktor kebiasaan saja. Nah, itu betul, fungsi dan kegunaannya tadi betul. Kita akan tadi sudah disampaikan masing-masing apa fungsi dari beberapa aplikasi di bawah Microsoft Office. Nah, yang ini ya tambahan saja, kalau Microsoft Word itu ciri-cirinya dia kalau kita saving, ekstensinya itu adalah docx. Kalau dulu doc, sekarang jadi docx. Di belakangnya itu kalau ada nama file, biasanya kan belakangnya itu namanya adalah ekstensi atau extension. Itu adalah docx. Kalau yang Microsoft Excel itu adalah XLSX. Kalau yang PowerPoint adalah PPTX. Itu adalah ini ya, tambahan informasi mengenai ciri-ciri dari ketiga aplikasi tersebut. Nah, mari kita sekarang coba kita buka ini ya, kita buka masing-masing program yang ada. Saya akan, ini kira-kira tampilan dari program aplikasi apa? Word.
Ya, betul. Yang sering memakai ini adalah tampilan dari aplikasi Word. Saya pakai aplikasi Word, Microsoft Office 2013. Mungkin yang ada beberapa hal yang berbeda ya. Nah, lihat pada tampilannya. Yang mencirikan dari Microsoft Word, nanti yang membedakan antara Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint, lihat pada tampilan lembar kerjanya. Di dalam Microsoft Word, tampilan kerjanya itu adalah blank, kertas putih begitu saja. Karena kenapa? Karena kita kebanyakan nanti akan berkenaan dengan tulisan. Nah, kalau menu yang ada di atas, relatif agak mirip, ya. Karena mereka memang satu paket di dalam Microsoft Office. Di sini ada yang namanya adalah, ada yang tahu ini namanya apa ini? Yang saya klik ini. Apa namanya yo? Apa namanya? Ini namanya adalah tab, ya. Kalau dulu namanya adalah menu, karena kalau ketika diklik ada drop down menunya ke bawah. Kalau sekarang kan tidak. Yang baru kan enggak, tapi berupa tab. Nah, di dalam tab ini muncullah ada ribbonnya. Ketika diklik, muncul kan? Ada ribbonnya yang mana? Nah, di sini kan ada home, insert, design, picture layout, reference sampai view. Nah, di sini di dalam satu tab, masing-masing tab ini ada yang namanya adalah group icon. Nah, di grup ini, lihat, ini grup clipboard, ini grup font, ini grup paragraf, dan setelahnya. Nah, pasti susunannya ada grup-grupnya. Nah, grup kan, di grup, dan lain sebagainya. Di dalam grup, masing-masing grup itu ada yang namanya adalah icon atau ikon. Dan lain sebagainya. Jadi ini contoh. Ini icon untuk apa? Fungsinya B ini. Yang pernah pakai? Huruf kapital besar. Iya, untuk bold ya, untuk cetak tebal. Nah, ya, masing-masing icon ini mempunyai fungsi masing-masing. Terus selanjutnya ini adalah ruler atau penggaris. Ya. Dan selanjutnya di atas ini ada title bar, ada tulisannya dokumen. Nah, itu. Terus yang ini adalah lembar kerjanya. Oke, selanjutnya ini tampilan awalnya terlebih dahulu. Nanti kita akan praktekkan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita akan lihat apa yang sangat membedakan dengan Microsoft Word tadi. Ada yang tahu apa yang sangat membedakan antara tampilan Microsoft Word tadi dengan Microsoft Excel nih? Lembar Tabelnya. kerjanya. Iya, lembar kerjanya sangat beda sekali. Betul. Yang sangat membedakan sekali. Kalau ini relatif agak sama, meskipun ada perbedaan, ya. Meskipun ada perbedaan, tapi relatif sama, namanya juga sama dan lain sebagainya. Meskipun ada yang ada di Microsoft Excel, tidak ada di Microsoft Word, begitupun juga sebaliknya, karena fungsinya memang berbeda. Tapi yang sangat mencolok adalah lembar kerjanya. Lembar kerja di dalam Microsoft Excel bukan berupa lembar putih begitu saja, tidak, tapi berupa kotak-kotak yang terdiri dari apa ini yang ke bawah namanya? Baris. Oh, yang ke bawah namanya adalah kolom dan yang ke samping adalah baris. Baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris ini namanya adalah sel. Ini sel ini namanya. Sel G4 nanti akan kita pelajari ya. Ini kita akan mempelajari fungsi dan juga tampilannya. Pertemuan yang akan datang. Ya. Ya, secara pengantar terlebih dahulu ketiga aplikasi ini mungkin bagi yang belum pernah memakai, nanti akan kita pelajari satu persatu, dasar-dasarnya terlebih dahulu, sebelum kita akan mempelajari ke yang bersifat lebih ada integrasi ya. Sebelum ke integrasi, nanti kita akan pelajari ke dasar-dasarnya dulu, karena mungkin ada teman-teman yang
ketika di SD atau di SMP-nya kemarin itu tidak belajar Microsoft Word, Microsoft Excel atau PowerPoint, atau ada yang sudah belajar Microsoft Word tapi Excel sama PowerPoint belum, ataupun ada tiga-tiganya sudah belajar tapi masih lupa dan lain sebagainya. Kita samakan saja, kita anggap bahwa semuanya belum, sehingga nanti kita akan mengulangi lagi dasar-dasar bagaimana cara memakai 3 aplikasi tersebut untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, ini sebagai pengantarnya. Nah, kira-kira pekerjaan apa saja sih yang bisa nanti untuk dipakai integrasi? Nah, gini. Nanti ketika kita sudah mahir menggunakan ketiga aplikasi itu, sebenarnya secara expert atau secara tingkat lebih tinggi, secara advance, itu ada pekerjaan yang kita akan mengintegrasikan ketiganya dan itu akan memudahkan pekerjaan kita. Contoh gini, contoh kasus ada sebuah permasalahan seperti ini. Kita disuruh membuat sebuah surat undangan, contoh ya, dan dibuat surat undangan. Yang diundang itu adalah 100 orang. Contoh adalah ketika kita disuruh untuk membuat surat undangan, yang diundang 100 atau 1000 orang. Ya, di situ ada nama sama alamatnya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kalau kita secara belum mahir menggunakan ketiga aplikasi yang ada, paling membuatnya adalah satu-satu. Kita membuat satu surat, habis itu nanti kita kepada si A, alamatnya di ini. Baru habis itu kita copy ke bawah, kita rubah kepada B, alamatnya di B. Begitu seterusnya. Oke, kalau itu kita menggunakan kalau undangannya 1, 2 atau 3 orang yang kita undang, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan tadi sampai 1000, akan ada 1000 kopi, akan kesulitan. Nah, lebih mudah lagi kita menggunakan fasilitas yang namanya adalah mail merge. Mail merge itu datanya dibuat di Excel, dibuat di kotak-kotak tadi itu, nomor, nama, alamat. Udah sampai ke 100 orang, baru nanti digabung, memang itu menggabung antara data yang di Excel itu dengan Word, digabung Word, jadi cukup satu surat saja, tapi nanti datanya banyak. Udah print dari mulai 1 sampai 100, ya sudah nanti akan keluar 100 kali dengan nama-nama yang berbeda. Itu adalah fasilitas mail merge, contoh ya. Atau contoh kasus misalkan saya mau membuat laporan di dalam Microsoft Word, tapi di situ ada tabel yang bisa saya jumlahkan angka yang ada dalam tabel tersebut. Nah, itu tabelnya kita bisa buat dengan sistem embed namanya. Embed itu nanti ada kita insert kita insert tabelnya bukan tabel biasa ya, tapi tabel yang berasal dari Microsoft Excel. Nah, nanti ketika kotak-kotaknya itu bisa kita jumlahkan dengan baik. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Terus juga membuat daftar isi dalam Microsoft Word, itu mudah itu. Kalau itu kan antar halaman saja, tidak menuju keluar. Atau yang ketiga adalah kita membuat grafik. Kalau kita membuat grafik dan tabel grafik nanti kita buat di Microsoft Excel, baru kita bisa import nanti menuju ke Microsoft Word dan lain sebagainya. Atau kita membuat link juga bisa. Link itu kita buka Microsoft PowerPoint, nanti kita buat linknya yang menuju ke Microsoft Word. Jadi ketika linknya itu diklik, maka nanti file yang ada di Microsoft Word terbuka. Nah, itu akan memudahkan kita ketika kita presentasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu yang kita pelajari pada hari ini. Kita belum ada praktikum Mas Yan. Pertemuan yang akan datang atau mungkin 1 atau 2 kali pertemuan yang akan datang nanti akan ada praktikum dan beberapa tugas yang berkenaan dengan pembuatan laporan dan lain sebagainya. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan Microsoft Word, dasar-dasarnya saja ya. Kita akan buat Microsoft Word, nanti juga kita lanjut ke Microsoft
Excel, terus lanjut ke Microsoft PowerPoint. Jadi terus terakhir nanti adalah bagaimana menggabungkan 3 aplikasi itu untuk membuat sebuah laporan. Saja jangan lupa yang belum mengerjakan kuis yang ada di Schoology segera dibuat. Kalau sudah mengerjakan di Schoology nggak usah dikerjakan lagi di ini ya, ditulis nggak usah, cukup yang di Schoology saja. Itu 2 kali kesempatan, silakan yang mungkin nilainya masih belum maksimal bisa diulangi lagi untuk mendapatkan nilai maksimal. Itu saja dari saya, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.